Selamat pagi anak-anakku. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi pada manusia. Yang pertama, apa itu definisi dari reproduksi? Reproduksi ialah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Nah, jadi mirip lah ya. Jadi kuda itu melahirkan kuda. Nah, cicak itu akan bertelur dan menetas. Di telurnya itu akan ada cicak lagi gitu ya, bukan jadi ayam. Nah, kalau jadi ayam itu namanya bukan reproduksi. Nah, seperti itu. Jadi reproduksi itu menghasilkan individu baru yang sama. Nah, kita lanjut ke organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi itu intinya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menghasilkan gonad atau menghasilkan gamet. Nah, untuk menghasilkan gamet, pria menghasilkan gamet yang bernama spermatozoa dan wanita menghasilkan gamet yaitu ovum. Nah, lanjut kita ke organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal itu terdapat dua pada pria itu, yaitu penis, bisa kalian lihat, dan skrotum atau kulit luar, pelindung testis. Dan organ reproduksi internal pada pria itu terbagi menjadi tiga, yaitu gonad yang menghasilkan gamet, yaitu testis, organ aksesoris atau kelenjar aksesoris, dan yang ketiga itu saluran atau tub. Nah, di sini terdapat gonad. Gonadnya itu yaitu testis. Organ salurannya. Nah, salurannya itu ada epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra. Adapun untuk organ aksesorisnya itu atau kelenjar aksesorisnya itu ada kelenjar Cowper dan kelenjar prostat. Nah, adapun kelenjar Cowper ini berfungsi untuk sebagai pendorong gitu ya ketika terjadinya ejakulasi gitu. Adapun kelenjar prostat yang warna biru ini nih, yang warna biru jadi biru semua ya. Nah ini berfungsi untuk menghasilkan semen yang berwarna bening pada pria. Seperti itu. Nah, adapun keunikan dari organ reproduksi pada laki-laki atau pria itu saluran reproduksi dan saluran ekskresinya itu bersatu pada bagian uretra di sini nih. Ada cabang 3 ya. Ini kantung kemih masuk ke uretra, vesicula seminalis masuk ke uretra. Nah, seperti itu. Jadi bermuara pada satu saluran. Kita lanjut biar tidak terlalu lama. Nah, Bapak sudah jelaskan. Nah, adapun organ reproduksi pada wanita itu, nah ini untuk penampang bagian membujurnya ya. Nah, bagian membujur, nah ini penampang bagian vertikalnya ya. Nah, bisa kalian lihat, yang pertama itu terdapat rahim atau uterus, yang kedua itu ada leher rahim, yang ketiga itu ada vagina, dan yang kelima itu labia mayor. Adapun pada wanita itu terdapat dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Pada wanita hanya bagian luarnya itu berupa vulva atau organ reproduksi bagian luar eksternal disebut vulva. Pada bagian itu terdapat
klitoris, dan labia atau bibir-bibir, organ kemaluan pada wanita. Nah, adapun untuk bagian dalamnya itu langsung tidak ada aksesorisnya. Jadi dia itu hanya ada uterus, cervix, vagina. Nah, di sini ada bagian lengkapnya. Kita lihat. Nah, ada ovarium, tube fallopi, dan uterus. Nah, di sini ada cervix dan vagina. Vagina ini berfungsi untuk organ kopulasi. Nah, sperma yang masuk ke dalam uterus nanti akan bertemu dengan ovum yang telah matang di ovarium. Nah, mereka akan dipertemukan. Di bagian mana? Di bagian tuba fallopi di sini. Ketika mereka bertemu menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang. Nah, zigot ini twing 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 twing. Nah, dia akan menempel di bagian di sini nih, endometrium di bagian rahim. Nah, endometrium yang tebal di sini cocok sekali untuk tumbuh kembang janin. Nah, dia itu akan tumbuh dan menjadi individu baru. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan antara sperma dengan ovum yang telah matang di tuba fallopi seperti itu ya. Nah, ini sudah Bapak jelaskan. Nah, ovarium itu menghasilkan sel telur atau ovum ya. Nah, sudah semua ya. Sudah Bapak jelaskan. Nah, ini proses-proses perkembangan pada atau perkembangan sel, pembelahan sel pada pembentukan gamet untuk pria menghasilkan spermatozoa. Silahkan kalian pelajari. Nah, nanti buat catatannya ya untuk pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis dan oogenesis. Silahkan kalian catat dan jadi tugas. Tuh, itu tidak banyak ya, sedikit menggambar dan menulis saja. Sangat sedikit sekali tugasnya. Nah, pada perempuan itu ada masa haid atau masa menstruasi, period disebutnya ya. Kenapa period? Karena menstruasi ini terjadi berulang-ulang setiap bulan. Umumnya jangka waktunya itu 28 hari. Setiap 28 hari. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini. Nah, ketika ovum itu sudah matang di sini hari pertama ke-14 sudah matang. Sudah matang. Nah, sudah matang. Nah, si ovum yang tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sel sperma akan keluar dari ovum melalui tuba fallopi. Nah, dia itu langsung kebuang ke bagian vagina, keluar. Dan si dinding rahim atau endometrium yang sudah tebal di dinding rahim tadi akan meluruh dan yang perempuan itu akan mens. Nah, ini hari-hari spesial buat perempuan ya. Jadi yang muslimah nih khususnya, mereka itu akan lepas dari kewajibannya sholat, puasa, seperti itu ya. Nah, jadi perempuan itu sangat spesial ya. Kita lanjut, oke? Nah, sudah ya, sudah. Nah, umumnya ketika bayi, nah, umumnya pembentukan janin itu menjadi individu baru atau embrio itu 56 minggu. Nah, itu 9 bulan ya kita kenal. Kalian harus sayang nih sama orang tua nih. Seperti itu. Nah, untuk kontrasepsinya ada yang permanen dan non-permanen. Yang permanen itu dengan cara pemotongan organ reproduksi. Kalau pada perempuan itu tuba fallopinya dipotong jadi namanya tubectomy. Nah, tubek itu dari tube atau saluran yang dipotong tuba ya.
Tomi itu dari kata kotom atau pemotongan. Nah, vasektomi atau vasek itu vas deferens, tomi itu pemotongan. Jadi pemotongan pada vas deferens. Kedua cara tersebut dilakukan dengan prosedur surgery atau operasi ya. Nah, adapun yang non permanen ini ada pada laki-laki dan pada wanita. Ada yang secara fisik, ada yang secara kimiawi. Yang secara fisik itu biasanya menggunakan IUD, jelly, dan pil KB, serta suntikan dan kondom. Kondom juga ada untuk wanita dan ada untuk pria digunakannya. Seperti itu. Pak, ini ada bagian susuk nih. Bagaimana maksudnya susuk ini? Seperti apa ya? Benda kecil. Nah, di sana itu terdapat hormon-hormon dimasukkan ke dalam, biasanya ke dalam apa ya? Bagian tangan dari perempuan biar dia tidak hamil. Seperti itu. Nah, ini ada tugas dari Bapak. Silahkan kalian catat. Dan apa pengertian dari kedelapan PMS ini atau PMS ini ya, penyakit menular seksual atau PSM lah ya kita sebutnya ya. Penyakit seksual menular ya. Kalau PMS itu pre and atau pra menstruasi ya. Ini kita sebut aja PSM ya, penyakit seksual menular. Jadi ada 8. Silahkan kalian cari apa penyebabnya. Silahkan digolongkan mana yang disebabkan oleh bakteri dan mana yang disebabkan oleh virus. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat mengerjakan, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Untuk tugasnya, silahkan kalian foto. Tadi tugasnya ada beberapa ya. Yang pertama itu kalian buat diagram spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua itu silahkan kalian rangkum materinya sedikit saja, tapi jangan dulu dikumpulkan itu mah. Yang paling utama itu buat diagram oogenesis dan spermatogenesis, dicatat dan difoto. Di-upload di Google Classroom, diberi nama dan kelas. Nanti Bapak akan beri formatnya. Yang kedua itu, silahkan kalian tulis ke-8 penyakit ini golongkan ke dalam mana yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Dan apa pengertiannya, serta gejalanya. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.